Kalau boleh tahu, Bang mulai menulis buku itu dari kapan, Bang, dan selesainya kapan gitu, Bang? Nah, kalau untuk nulis ini sendiri itu sejalan dengan nulis-nulis opini gitu. Soalnya di dalam buku itu kan isinya dia ada 20 bagian. Nah, setiap bagian itu ada satu opini, dan opini yang di dalam buku itu udah diterbitkan di media. Misalnya kalau di Sumbar ada Haluan gitu kan. Terus kalau di Tangerang ada Tangsel Pos dan segala macamnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, kali ini bersama saya Faza, kita akan membahas tentang kita sebagai pemuda pentingnya menulis. Nah, bersama Bang Muhammad Hafiz Al-Habsyi, kita seorang peserta dari Jurnalis Nasional Pers Mahasiswa dan juga kader HMI. Beliau juga merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Nah, gimana kabarnya nih, Bang? ya alhamdulillah baik. Bang, kalau boleh tahu, selain menjadi mahasiswa aktif di Universitas Negeri Padang, apalagi sih kesibukan Abang? Alhamdulillah sebagai mahasiswa full itu cuma di semester 1, di semester 2 udah mulai aktif menulis dan organisasi. Jadi kesibukan utama selain kuliah itu adalah menulis. Oh, jadi kayak udah bagian dari hidup ya, Bang, Ya menulis. udah kayak ada hubungan emosional gitu. Jadi Hobi atau kalau gimana nih, Bang? nggak nulis ada yang kurang. Oh, jadi hobi ya, Bang, udah menjadi Ya, hobi. Kalau boleh tahu, Bang Hafiz menulis dari kapan nih, Bang? pertama kali nulis di Desember 2020. Cuma lagi mulai intensif gitu itu di semester 2, pertengahan semester 2 di sekitaran bulan Maret 2021. Oh, berarti Abang mulai nulis bukan dari hobi dari kecil, tapi setelah jadi mahasiswa jadi termotivasi untuk menulis gitu ya, Bang? Nah ya, jadi saya itu percaya bahwasannya setiap pertemuan itu akan memberikan perubahan. Nah kebetulan waktu di Desember 2020 itu ketemu sama salah satu senior, dan beliau itu aktif menulis gitu. Jadi tulisan-tulisannya juga udah ada di media internasional gitu kan. Iya. Otomatis di situ saya terpacu, dan itu menjadi saya terobsesi gitu. Itu menjadi pondasi awal untuk menulis gitu. Akhirnya belajar sama beliau gitu. Sebenarnya kalau menurut Abang pribadi menulis ini sendiri apa sih, Bang, artinya gitu? Apa arti menulis untuk Abang gitu? Nah mungkin kalau bagi saya menulis ini ibarat formalin untuk pengawet diri kelak jiwa kelak raga tiada nantinya. Jadi meskipun kita sudah tidak ada nantinya, jejak keberadaan kita di dunia ini tetap ada gitu, lewat tulisan-tulisan kita yang kita tinggalkan gitu. Kalau kan Bang sudah mengeluarkan buku nih ya, Bang. Iya. Judul bukunya Catatan untuk negeri. Catatan untuk Negeri. Iya, sebuah arsip keresahan. Kalau boleh tahu, Bang mulai menulis buku itu dari kapan, Bang, dan selesainya kapan gitu, Bang? Nah kalau untuk nulis ini sendiri itu sejalan dengan nulis-nulis opini gitu. Soalnya di dalam buku itu kan isinya dia ada 20 bagian. Nah setiap bagian itu ada satu opini, dan opini yang di dalam buku itu udah diterbitkan di media. Misalnya kalau di Sumbar ada Haluan gitu kan. Terus kalau di Tangerang ada Tangsel Pos dan segala macamnya. Jadi isi buku ini adalah kumpulan dari opini-opini yang udah diterbitkan di media-media gitu. Nah jadi itu sejalan lah membuat buku dengan menulis opini gitu. Oh, jadi beriringan gitu ya. Beriringan ya. Nah, mengapa Bang harus melalui tulisan? Nah kenapa harus Mengapa? melalui tulisan ya? Iya. Mungkin bukan harus sih, mungkin setiap orang itu punya kecenderungan masing-masing gitu kan. Dan saya mungkin kalau ketika berbicara itu cukup mempertimbangkan gitu. Dan artinya ketika kita berbicara di situ kan sifatnya lebih improvisasi. Tapi kalau kita menulis di situ kita bisa mengulang-ulang sebelum kita kirim ke media. Kita bisa 3 kali ngulang gitu. Oh di sini mungkin dari diksinya kurang pas. Oh kalau di sini ada yang agak gimana kurang pas gitu kan. Jadi situ kita bisa menyempurnakan gitu. Kalau kita langsung mungkin seperti sekarang ini kita podcast itu kan artinya improvisasi gitu. Nah kalau di menulis itu kita menyusun gitu. Artinya kita bisa sampai
menurut kita tulisan itu pas, tidak ada rumpangnya atau kesalahannya gitu. Jadi menulis itu lebih lebih bisa perfect lah gitu ketimbang kita bicara langsung gitu. Gitu ya Bang. Jadi kayak menurut Abang gimana sih berjuang melalui tulisan gitu? Nah, berjuang melalui tulisan. Iya. Mungkin kalau untuk saya sendiri itu mungkin masih lebih ke diri sendiri gitu untuk belajar gitu kan. Lalu mungkin ini lebih ke motivasi awal. Jadi kenapa semakin terobsesi menulis itu ketika saya membaca buku Tetralogi Pulau Buru, terus catatan untuk untuk negeriku itu buku Muhammad Hatta. Nah itu juga menjadi inspirasi dengan judul buku kemarin catatan untuk negeri. Nah di dalam buku itu menceritakan kalau di Tetralogi Pulau Buru itu ada Minke. Nah bagaimana Minke menuliskan realita-realita yang ada yang dilakukan oleh kolonialisme gitu. Nah itu di-up atau dipublish di media korannya sendiri, Medan Priai. Nah itu menjadi tekanan bagi pemerintah. Artinya di situ punya dua akibat. Ke masyarakat tulisannya mendidik, ke pemerintah kolonialisme tulisannya menekan. Nah itulah, jadi tulisan-tulisannya itu menjadi sumber nasionalisme waktu itu. Awal mula pergerakan modern di Hindia Belanda. Jadi di situ dari tulisan dia bisa merubah pandangan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana lewat tulisan dia bisa memperjuangkan suara-suara atau keresahan-keresahan masyarakat. Begitu besarnya pengaruh tulisan saat itu. Mungkin memang saat itu media baru cuma koran gitu. Jadi seluruh informasi masyarakat melihat dari koran. Cuma lagi kalau sekarang kita udah banyak gadget. Bahkan kalau di juga banyak yang bilang bahwasannya sekarang ini setiap individu bisa menjadi media. Itu akibat dari disrupsi sekarang kan. Artinya kita banyak sumber gitu, tidak lagi hanya koran gitu. Itu makanya mungkin sekarang apa yang kita sampaikan di koran, lihat opini itu tidak seefektif dulu. Karena dulu itu sumber atau mata air informasi itu cuma satu, koran. Itu makanya di zaman itu sangat efektif menyuarakan lewat tulisan itu. Itu mungkin gambarannya kenapa lewat tulisan. Jadi lebih terobsesi dengan hal tadi gitu, membaca buku-buku tadi. Nah, kalau untuk respon orang-orang nih Bang terhadap tulisan Abang, itu gimana Bang? Nah, respon ini sedikit lucu juga sih. Soalnya beberapa kali tulisan terbit saya kirim itu di grup-grup mahasiswa gitu kan, grup-grup UNP, itu nggak ada respon gitu. Jadi situ berpikir nggak ada yang peduli atau gimana gitu kan. Itu yang buku terbitan pertama Bang? Bukan, itu masih dalam bentuk opini. Cuma lagi akhirnya saya tetap nulis gitu kan. Pada akhirnya bahkan ada yang pernah DM saya di IG itu dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Jadi ternyata beliau membaca tulisan saya di Detik News gitu. Otomatis dia mencari gitu di IG kan. Dia DM saya, dia nanya-nanya gimana gitu kan. Artinya apa? Setiap karya itu akan menemukan penikmatnya gitu. Mungkin kita men-share di grup, mereka nggak peduli karena bukan itu keinginan mereka. Cuma lagi karya itu, setiap karya pasti menemukan penikmatnya. Itu contohnya tadi. Orang yang tidak pernah saya lihat, orang yang tidak kita perkirakan gitu akan ada komunikasi, karena tulisan tadi dia mencari kita, dia DM gitu. Itu artinya kan. Terus bagaimana tulisan Abang nantinya bisa berkontribusi untuk orang banyak Bang? Nah, untuk yang Abang inginkan. Nah gitu. Ya, mungkin kalau tulisan-tulisan itu kan lebih kepada isu-isu terkini gitu. Mungkin kalau berdampaknya insya Allah itu kalau memang tulisan itu sampai kepada orang yang tepat. Contohnya saya pernah menulis tentang mahasiswa bermental penghamba. Nah itu keresahan saya melihat teman-teman kuliah gitu. Ini mahasiswa kok gini. Bukan berarti saya lebih baik gitu. Cuma lagi ada keresahan, bukan mahasiswa itu seharusnya bukan begini gitu. Akhirnya keresahan tadi itu saya buat dalam bentuk tulisan dengan judul mahasiswa bermental penghamba. Itu saya tulis dan di-up di media kampus. Itu di-share seluruh kawan-kawan yang saya kenal, saya share, silahkan disebar ke grup masing-masing. Dan itu ada beberapa orang yang langsung bicara kepada bukan pas ketemu gitu kan, dia ngomong, "Wih, benarnya gini-gini" gitu kan. Artinya di situ tulisan kita itu udah sedikit banyaknya udah memberikan pencerahan lah bagi orang gitu kan. Membuka pikiran teman-teman lah gitu. Mungkin itu contoh dampaknya yang bisa kita beri dengan tulisan tadi. Berarti memberi dampak baik ya Bang kalau bisa.
Insya dari Allah. tulisan ya. Nah, kalau isinya baik, insya Allah dampaknya baik juga kan. Amin. Oh iya Bang, terus kalau misalnya untuk menulis nih Bang, apakah semua orang bisa menulis atau cuman orang-orang terpilih atau orang yang terpelajar aja yang bisa menulis Bang? Kalau saya pikir sih semua orang bisa. Nah, mungkin saya juga buat tuh di halaman pertama buku tuh, Iya. Tuhan akan memampukan orang yang berani mencoba gitu. Artinya kita itu intinya itu ketika kita mencoba, Tuhan itu akan memudahkan gitu. Itu kalimat pertama yang saya cantumkan di buku catatan untuk negeri. Kenapa seperti itu? Karena saya juga dulunya nggak bisa gitu. Beberapa kali gagal menerbitkan, bahkan untuk di Detik News 7 Iya. kali ditolak gitu. Sebelum diterbitkan. Karya Artinya, Bang ditolak nah Detik iya, News. saya nulis kirim di media nasional Detik 7 kali ditolak. Yang ke-8 kali baru terima. Artinya di situ kita berani mencoba gitu. Iya. Itu pasti akan bisa nantinya. Pantang menyerah ya Bang. Nah, jadi kalau kalau untuk menulis opini itu juga nggak ada batasannya gitu. Soalnya kita juga bisa bercerita tentang apa yang kita lihat gitu kan. Artinya siapapun itu bisa menulis gitu. Karena menulis itu kan bercerita sebenarnya. Iya. Jadi yang Abang kirim ke Detik News nih apakah opini atau buku cerita untuk buku cerita untuk negeri ini apakah dikirim juga ke Detik News atau gimana Nah, Bang? bukan. Kalau yang di Detik News ini opini. Oh, opini doang. Iya. Nah, kalau yang catatan untuk negeri itu kumpulan dari opini yang diambil itu dari Februari 2021 sampai September 2021. Jadi ada 20 tulisan yang dimasukin itu. Yang dimasukin ke buku catatan untuk negeri. Iya, Bang. jadi ada 20 tulisan gitu. Kalau yang di Detik itu per satuan. Jadi ada ngirim opini. Jadi yang di Detik itu adalah tulisan opini, bukan buku tadi. Kalau menurut Abang pribadi, bagaimana cara Abang menarik orang untuk bisa melirik buku Abang dan bisa membaca buku Abang gitu nih Bang? Yang pastinya itu butuh media juga kalau untuk kita bicara untuk agar semua banyak orang yang tahu kan. Iya. Cuma lagi saya kemarin salah satu cara mungkin bisa saya lakukan itu kemarin pas di Ciputat di acara jurnalistik nasional itu kan ada beberapa tokoh yang hadir seperti Profesor Fahri Ali, terus ada juga Ajib Hamdani gitu kan. Itu juga pakar ekonomi lah gitu kan, juga mantan pegawai pajak pajak Direktorat Jenderal Pajak kalau nggak salah. Nah, jadi di situ saya sengaja bawa bukunya untuk diberikan gitu sama beliau-beliau yang tadi gitu kan. Nah, itu dokumentasi. Nah, itu juga menjadi ibaratnya saya bisa promosi lewat mereka lah gitu, orang-orang besar tadi itu. Selanjutnya mungkin ya lebih ke pertemanan aja gitu kan, bantu share gitu, cuma gitu aja sih. Iya. Apakah menurut Abang orang nggak akan bosan membaca di media terus Bang? Itu gimana ya, mungkin kalau membaca bosan di media, mungkin kalau saya pribadi sih lebih suka baca yang dicetak gitu, maksudnya lebih suka baca buku ketimbang yang di HP Yang di gitu. HP. Iya, itu mungkin tergantung kembali kepada orangnya. Iya. Sejauh ini yang udah Abang hadapi tantangan dan risiko dalam menulis nih Bang, kayak tantangan Abang dalam membuat opini gitu Bang. Tantangan ya. Iya. Mungkin kalau tantangan terberat yang mungkin Bang. berarti belum sih, tapi lebih kepada kritik-kritik lah gitu kan. Mungkin beberapa orang tidak sepakat dengan tulisan kita. Bahkan yang di Detik itu juga ada yang ngomen gitu. Tulisan yang kedua yang di Detik itu juga ada yang ngomen gitu kan. Saya tidak sepakat dengan yang tulisan ini. Intinya itu gitu kan. Yeah. Artinya kan ya itu bukan resiko ya. Tapi itu pasti apapun pendapat kita pasti ada yang tidak setuju gitu. Jadi kalau yang untuk tantangan berarti sih belum ada. Belum ada. Ya karena kan kita selagi kita punya landasan berbicara, saya pikir itu nggak ada masalah gitu kan. Karena kritikan orang itu juga semangat buat kita ya Bang. Nah iya. Buat kedepannya gitu. Ya pernah sih satu cerita, jadi dengan judul intinya itu kritik untuk birokrasi dan demokrasi di masa pandemi. Jadi itu ada juga sih beberapa kalimat sih gitu kan yang sedikit tajam gitu kepada pemerintah, dan memang tulisan itu diterbitkan, cuma lagi
pada kalimat itu dipotong gitu. Artinya di situ yang berpotensi media juga punya saringan gitu kan, filter gitu. Jadi ketika itu mungkin menurutnya itu bisa berpotensi kepada hal-hal negatif gitu, mungkin ya di-cut aja gitu di situ. Jadi pernah pas yang dikirim seperti ini ada beberapa kalimat yang dipotong gitu, karena memang itu sedikit arahnya tajam gitu, mengkritik gitu. Nah mungkin selama abang menulis, apakah tulisan abang ini tentang politik aja atau ada tentang remaja, tentang mahasiswa atau gimana bang? Jadi nah itu mungkin kalau kita udah berbicara hanya di satu aspek gitu, misalnya politik saja, itu artinya kita udah ngambil kepakaran. Nah jadi kalau saya sendiri belum sampai tahap itu. Jadi artinya mungkin bisa dilihat dari tagline-nya sendiri. Setiap tulisan itu saya buat tagline-nya itu catatan keresahan. Jadi seperti mungkin kita tahu kan, ketika mencari masalah dalam menulis itu artinya adanya kesenjangan antara teori dan realitas gitu kan. Kira-kira seperti itu kita mencari masalah. Nah jadi itu permasalahan semacam itu pasti akan selalu kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah ketika itu ada keresahan muncul, apapun aspeknya, baik itu politik, ekonomi, terserah lah gitu, itu ketika ada keresahan itu saya tuliskan gitu. Jadi saya belum membatasi diri hanya di politik, artinya kan kalau seperti itu kita sudah berbicara kepakaran, tapi kalau saya belum gitu, masih umum gitu kan. Terus apakah selama abang menulis, abang cuma menulis opini atau pernah membuat berita gitu bang? Nah kalau berita yang ke jurnalis gitu bang? Sebelumnya udah sih, sebelum jurnalistik nasional sudah pernah juga sebenarnya kan, itu baru 2 kali gitu. Nah sepulang jurnalistik nasional sekarang juga udah menjadi langsung daftar content writer di salah satu media di Sumatera Barat, dan baru 2 hari aktif nulis itu. Ya jadi di situ kita bisa up berita, up opini gitu kan. Nah jadi sekarang juga berita juga udah mulai. Kemarin juga ikut di tim media dari ada namanya RAPI, itu Aliansi Peduli Bencana Pasaman. Nah kemarin ada press release-nya, saya dari komunitas Mahardika perwakilan itu sebagai tim media. Nah di situ saya nulis berita, up berita gitu. Jadi untuk menyebarluaskan berita dari Aliansi Peduli Pasaman tadi gitu. Nah mungkin ini terakhir nih bang, boleh nih abang kasih kesan pesannya untuk para pemuda yang mungkin ingin menulis tapi kayak terbatas gitu bang. Ada keterbatasan kayak pengen nulis tapi relasinya kurang atau gimana gitu. Mungkin abang bisa ngasih pesan gitu bang, pesan mereka. Untuk yang ingin nulis ya. Iya. Nah intinya itu aja, berani mencoba. Kalau kita mikirkan saya menulis tidak ada relasi, lalu kapan kita mulai menulis? Intinya kita mencoba. Saya juga nggak punya relasi dulu, tapi sekarang ya alhamdulillah, tanpa saya, mungkin beberapa kali orang yang tidak saya kenal itu ada menghubungi minta tulisan ini dan itu gitu. Artinya jangan kita mencari relasi, silahkan kita terus berproses mencoba sampai orang yang melirik kita gitu. Nah intinya itu berani mencoba, karena orang yang saat ini bisa itu bukanlah mereka yang udah bisa sejak lahir, tapi mereka berani mencoba dan Tuhan yang memudahkan gitu. Itu sih intinya mencoba. Mencoba ya bang. Nah terima kasih bang atas ilmu dan waktunya hari ini. Nah sahabat Dekat TV, sampai sini dulu perbincangan kita tentang kepenulisan bersama Bang Hafiz. Jangan lupa tetap saksikan Dekat TV di channel YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Faza Mutia dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.